Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita di channel Master Cuan. Kali ini kita akan mereview saham-saham yang potensial buat scalping harian ataupun juga buat swing 22 November 2021. Oke sobat traders, sebelum lanjut jangan lupa silahkan like, comment, share, dan subscribe video channel Master Cuan. Check it out. Boom. Sobat traders, sebelum kita mereview saham satu persatu, kita review dulu perkembangan indeks harga saham gabungan terakhir ya. Dimana kali ini kita akan melihat indeks harga saham gabungan atau IHSG. Kita lihat IHSG, kalau kita lihat ini ditutup menguat ya, 1,26%. Ditutup pada harga 6.720, artinya dia sudah all time high dan sudah break resist di sini. Sebelumnya di harga 6.740. Ini crossnya kemarin kan 6.720. Ini potensial buat bullish sideways atau ya sideways bullish ya, potensial naik dikit-dikit biasa seperti ini ya, dari sini ke sini. Kita ambil contoh di bulan September ini ya, bisa naik seperti ini. Apakah potensi ke 7.000? Kita lihat aja nanti ya, minggu depan Senin, karena ini juga sudah mendekati masa-masa window dressing. Oke sobat trader, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menganalisa saham yang pertama atau saham berikutnya, yaitu MLPL. Kalau kita lihat MLPL, sobat trader, perhatikan di monitor ini membentuk candle bearish ya. Kita lihat bearish Marubozu ya, kalau kita lihat short bearish Marubozu. Call close-nya sendiri kalau kita lihat di harga 364. Itu ditutup melemah ya, minus 1,09%. MLPL secara stokastik kalau kita lihat ini potensi membentuk dead cross. Jadi MLPL ini potensi di bawah turun masih ada ya kalau kita lihat. MLPL sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa bulan kemarin sebenarnya dari harga bawah ya, kemudian sempat naik tinggi ke sini ke 810, kemudian melemah. Tapi ini potensi bearish sideways. Ini sabar-sabar aja yang punya, apalagi yang masuk di harga tinggi di 600-an ini masih sabar, karena sebenarnya potensi balik arah juga ada ya kalau kita lihat MLPL ini multipolar TBK. Tapi sementara mungkin akan mengalami bearish sideways, mengalami penurunan ya kalau kita lihat. Tapi paling tidak kalau kita lihat ini sini garis supportnya sendiri, kalau kita lihat ini area supportnya itu di 328. Nah, secara order book kalau kita lihat ini kemarin kita lihat volume trading itu 1,2 juta lot dengan nilai transaksi 43,5 miliar. Artinya kalau kita lihat harga turun itu berbanding lurus dengan jumlah kenaikan volume lot ya. Karena kalau kita lihat volume lotnya di sini di hari sebelumnya juga nggak terlalu banyak amat ya kalau kita lihat. Ini artinya ada kenaikan volume trading tapi banyak menjual ya. Jadi ini sudah termasuk belum masih fase area beli. Ya saya bilang tadi mungkin ini bisa jadi membentuk bearish sideways. Ini kalau kita lihat volume trading, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat lagi ini untuk antrian harganya sendiri offernya itu di 551.850. Sementara untuk lotnya, untuk antrian bidnya itu 300, artinya lebih banyak antrian offer daripada bid. Nah kalau kita perhatikan secara bandarmologi kalau kita lihat ini ya, nih di time frame daily-nya ini mengalami akumulasi untuk 1 sampai 5 hari terakhir ini memang ada akumulasi. Kemungkinan ini domestik ya. Kalau kita asing sendiri, kalau kita lihat foreign flow sendiri, kalau kita lihat ini distribusi. Jadi ini masih potensi di bawah turun walaupun nah ini kita lihat ya, 5 menit terakhir itu distribusi.
asing malah distribusi juga. Jadi potensi masih buat turun ya. Secara teknikal newsnya kita nggak bahas ya karena kita khusus teknikalnya aja. Next, CPRO. Kalau kita lihat CPRO ini kita lihat dulu CPRO ini muat ya, betul-betul luar biasa naiknya CPRO. Dari harga 50 bangun, kemudian di sini dari sini sampai. Jadi dalam hanya rentang waktu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi hanya dalam waktu rentang hari 9 hari ini sudah naik ratusan persen ya dari harga 50. Jadi 100% lebih. Waktu itu memang kami juga sempat masuk tapi kami keluar lagi ya. Jadi CPRO ini sudah high ya, high-nya itu sudah lumayan tinggi juga naiknya. Persoalan apakah akan potensi ke 200? Ya bagi yang sudah masuk sih hold aja, tunggu ketika trennya patah ya. Ketika tren patah bisa di taking profit. Tapi selama trennya belum patah ya sobat trader, hold aja yang sudah masuk. Tapi bagi yang belum masuk ya lihat-lihat dulu karena ini harga sudah tinggi ya kalau kita lihat secara chart candlestick. Kalau kita lihat order booknya terakhir ya. Nah ini kalau kita lihat order book daripada CPRO ini volume tradingnya lumayan banyak nih, 47,9 juta lot. Jadi dalam satu hari itu kemarin hari Jumat ya, itu volume trading yang ditradingkan itu yang sudah ditransaksikan sebanyak 47,9 juta lot. Nah dengan nilai transaksi nih, nilai transaksinya 604 miliar, hampir setengah T ya, setengah triliun lebih, dengan nilai rata-rata per lembar saham 126. Nah kalau kita lihat secara stokastik memang ini sudah patah tren, sudah dead cross ya. Di sini sudah dead cross untuk secara stokastiknya sendiri. Tapi ini tidak bisa jadi jaminan juga karena bisa saja ini semakin naik. Ya itu tadi pesan saya. Jika sudah masuk hold aja. Ya, jika belum ya pertimbangkan lagi untuk masuk. Coba cari-cari yang saham yang lain yang potensial ya. Kita lihat dulu secara bandarmologi. Secara bandarmologi dengan time frame 5 menit terakhir kita lihat ini justru banyak yang distribusi. Tapi asing ada akumulasi ya. Jadi foreign flow-nya akumulasi, distribusi itu domestik. Kita lihat yang untuk time frame 5 menit terakhir. Untuk time frame daily-nya sendiri kita lihat ini masih akumulasi sebenarnya. Ya, akumulasi ya, asing pun juga ada akumulasi walaupun ada juga yang distribusi. Ya berarti ini potensi secara bandarmologi dan juga order book ini masih potensi buat melaju ya, naik. Tapi itu tadi pesan saya bahwa bagi yang belum masuk ya coba cari-cari yang lain aja. Kalau yang sudah masuk mah hold aja. Tunggu trennya patah secara chart candlestick. Next, saham CMNT. Saham CMNT kalau kita perhatikan ya, ini ditutup melemah ya, minus 3,59%. Jadi dari harga high-nya itu 1165 kemudian turun ke 1075. Ini mengalami penurunan yang cukup tajam juga ya. Tapi biasanya kalau sudah 3 kali penurunan seperti ini biasanya akan berbalik arah ya. Potensi reversal bullish sebenarnya ada kalau kita lihat secara chart candlestick. Ini ditutup dengan candle bullish Marubozu, ditutup di harga 1075. Nah, secara trend line ini sudah retrace ya dari harga tertingginya 1165 kemudian ke close-nya itu 1075. Nah, ini apakah akan turun lagi kita lihat nanti ya. Ini secara chart secara stokastik kita lihat ini belum ada tanda-tanda pembalikan arah, belum ada tanda-tanda golden cross ya, masih tanda-tanda mengalami penurunan yang cukup tajam. Nah sekarang kita lihat secara CMNT,
bukan secara CMT, secara order book dan bandarmologi. Kita ini dulu ya. Secara order book kalau kita lihat ini volume tradingnya, kita lihat ini 423.403 lot, juta lot apa ya 423.403 lot. Dengan nilai transaksi sebanyak 46,2 miliar. Jadi hampir 100 miliar ya. Hampir setengah dari 100 miliar. Kita lihat. Nah, ini menarik. Setiap pergerakan harganya atau setiap fraksi harga baik bid dan offer itu dijaga rata-rata puluhan ribu lot. Nah, ini menarik ya. Walaupun dibawa turun, tapi ternyata antrian harga bid dan offer itu rata-rata masih dijaga dengan puluhan ribu lot, kecuali ketika masuk di harga 1115 itu dijaga dengan ribuan lot. Berarti ini potensi balik arah secara order book itu ada ya, potensi reversal bullish ada kalau secara order book. Tapi secara bandarmologi kita lihat ini justru ternyata banyak yang yang distribusi. Nah, ini kita lihat domestik berarti melakukan distribusi ya di time frame daily-nya. Asing pun juga ada yang melakukan distribusi di satu hari itu ya penutupan hari bursa ya. Kita lihat. Nah, ini untuk 5 menit terakhirnya kita lihat time frame-nya distribusi ya. Nah, asing juga distribusi. Berarti ini potensi secara secara bandarmologi ini potensi masih di bawah turun ya. Jadi kalau kita lihat memang mendukung antara chart candlestick, stokastik dan bandarmologi ini masih potensi dua turun. Cuma yang secara order book ini dijaga ya puluhan ribu lot di bid dan offer. Jadi mesti hati-hati yang mau masuk, mesti nunggu dulu ya, nanti ada reversal dulu baru masuk. Walau seperti ini masih potensi bawah turun. Next, TLKM atau Telkom. Nah, kalau kita lihat TLKM ini Telkom, kita lihat ya, ini menguat. Kalau kita lihat ditutup ya 7,44% di harga 3.900. Jadi setelah sempat hike-nya di sini di 3.880, kemudian retrace sempat turun ke harga close-nya di sini 3.320, sempat naik lagi ke sini di 3.380, tapi sekarang ini setelah dia dibawa turun lagi ke sini di harga 3.670. Kemudian di sini formasi candle terakhir ini membentuk yang disebut dengan Doji Morningstar ya. Biasanya formasi seperti ini akan mengalami penurunan dulu satu hari baru kemudian lanjut. Jadi potensi lanjut sebenarnya ada, tapi mesti bersabar ya. Mungkin satu hari itu ada dibawa turun dulu. Kemudian next setelah mengalami penurunan sekali, biasanya dia akan melaju ya. Apalagi dengar-dengar anak usahanya MTDL itu baru IPO. Ini potensi lanjut secara swing sangat bagus buat yang sudah masuk. Ini bisa swing ya, hold aja walaupun nanti mungkin dibawa turun sedikit di sini. Tapi biasanya akan berbalik arah, akan naik lagi ya. Karena kalau kita lihat formasinya ya 3 candle terakhir itu Doji Morningstar. Nah, kalau kita lihat secara stokastik ini lihat baru terbentuk jadi pada candle doji, pada candle doji di sini atau gravestone doji. Kita lihat ya. Di sini membentuk garis stokastik golden cross. Di pada candle doji itu terbentuk golden cross untuk stokastik. Nah, kita lihat secara order book dulu. Nah, kita masuk di bandarmologi ya. Kalau kita lihat secara order book ini kemarin ya, setelah di harga 3.900, volume tradingnya kita lihat 3,1 juta lot. Nilai transaksinya itu 1.190 miliar. Sangat banyak ya, karena ini kan saham blue chip nomor 2 setelah BCA. Nah, kita perhatikan order booknya aja ya. Bid dan offernya ini kalau kita lihat itu dijaga, khusus untuk offer itu dijaga di puluhan ribu lot ya. Sementara untuk bidnya sendiri cuma dijaga dengan ribuan lot. Nanti di harga 3.850 itu baru dijaga 103.408 lot ya, jadi 103.408 lot ya.
Artinya ini secara order book potensi di bawah turun masih ada ya secara order book. Dan secara bandarmologi kita lihat justru 5 menit terakhir ini ada yang akumulasi ya, kita lihat ini. Di 5 menit terakhirnya walaupun di 5 sampai 10 menit terakhir itu kalau kita 25 sampai 50 menit terakhir itu ada yang distribusi. Nah, ini juga asing kalau kita lihat di 5 menit terakhir ini ternyata distribusi dia menjual. Jadi potensi naik secara bandarmologi ada ya karena ada yang akumulasi juga kita lihat. Nah, ini kita lihat time frame daily-nya. Time frame daily kita lihat ya. Untuk 1 sampai 5 hari terakhir itu akumulasi. Nah, asing justru juga akumulasi juga ya 1 sampai 10. Walaupun ada distribusi ya kita lihat, tapi dominan masih akumulasi. Artinya bisa saja ini dibawa turun dulu baru naik atau memang dia akan langsung naik. Jadi buat swing sangat potensial ya buat TLKM ini. Bagi yang sudah pegang TLKM ya hold aja kalau masih masuk di harga-harga sekitar 3.600 sampai 3.680. Tapi kalau baru mau masuk tunggu dia retrace dulu karena ini biasanya dengan formasi candle formasi doji Morningstar seperti ini biasanya satu hari itu dibawa turun dulu. Tapi poinnya secara intinya bahwa buat swing ini sangat oke ya. Kalau buat TLKM apalagi mendekati masa-masa binres begini. Next saham LED. Nah, LED kalau kita perhatikan ya, ini menarik karena kemarin sempat ditutup menguat ya 12,07%. Jadi sempat high-nya itu sendiri ke 74 ya. Harga 74 kemudian tutup di harga 65. Jadi sempat menyentuh level harga tertinggi 74. Di mana harga terendahnya itu 56 dan close-nya di 65. Ini mengalami kenaikan dalam satu hari itu 12,07%. Artinya ini potensial buat lanjut juga ya secara trendline karena kalau kita lihat secara stokastik ini di sini membentuk golden cross. Jadi sebelumnya red cross kemudian ada golden cross dan itu masih di fase area antara 20 sampai 80 ya untuk stokastiknya. Artinya ini potensi lanjut sebenarnya ada. Nah, kita lihat secara order book buat lead. Lead kalau kita lihat secara order book ini perhatikan ini sangat menarik ya karena dijaga bidnya itu sudah dijaga rata-rata puluhan ribu lot dan di harga 64 kemudian hampir dijaga dengan ratusan ribu lot jadi 99.113 lot. Ini penjagaannya walaupun juga di offer itu sempat jaga juga di harga 57 artinya yang antri jual juga lumayan banyak juga ya 57.285. Mungkin taking profit ya buat hari karena rata-rata hari Jumat itu banyak memang yang melakukan taking profit. Tapi overall lead secara volume trading 8,2 juta lot dan nilai transaksinya 55,4 miliar. Jadi sangat banyak ya dalam ukuran saham di bawah harga 100. Ini pantau rekan-rekan traders. Jika ini masuk bisa ya karena ini berpotensi berkrisis ya. Artinya berkrisis berpotensi mematahkan resist di harga ini di harga 67. Karena sudah ini sempat ya atau paling tidak mungkin ini bullish sideways bisa jadi ya jadi mungkin naiknya nggak terlalu berapa tapi kalau kita lihat volume tradingnya lumayan banyak ya bisa jadi memang dia akan lanjut lagi terbang ya. Nah, kalau kita lihat coba cek secara bandarmologi lihat kalau kita perhatikan secara bandarmologi lead memang ini untuk time frame daily-nya sendiri memang satu hari terakhir itu ada yang distribusi ya mungkin ini faktor ini ya tapi asing juga memang kalau kita lihat distribusi domestik yang kita lihat 5 menit terakhir mau distribusi asing pun demikian. Wow untuk bandarmologi hati-hati ya buat lead ini jadi sebelum masuk pantau dulu tunggu dulu di harga-harga terendahnya ya mungkin di bawah turun ini masih ada ya secara bandarmologi karena banyak yang melakukan distribusi. Next BBNI. BBNI kalau kita lihat secara trendline ini membentuk candle bullish morboso ya atau long white body bisa juga ya kalau kita lihat.
Ini sempat ke high-nya itu 450. Close-nya sendiri 394 atau low-nya 386. Dan ini close-nya itu 394, melemah ya, minus 3,43%. Jadi dia naik dulu baru turun. Ini kita lihat ya, kalau kita lihat. Artinya secara trend line ini sudah break sebenarnya di sini. Kalau kita lihat, ini sudah break di trend sideways-nya di 390. Nah, ini berarti potensi pembalikan arah naik ini ya kalau kita lihat secara trend line. Artinya kalau biasanya ini bisa menjadi patokan, jadi resist yang ada di sini bisa berubah jadi support yang ada di sini. Itu kalau secara teori chart candlestick ya, teori trend atau teori trend ya, teori trend chart candlestick itu sendiri. Nah, kalau untuk stokastiknya sendiri kita lihat ini membentuk dead cross di sini ya. Artinya tinggal kita menunggu golden cross-nya. Jadi setelah dead cross ini kita tinggal memantau. Berarti ini potensi-potensi dibawa turun lagi ya. Mungkin di bawah sini ada juga ya ke harga 384 secara chart candlestick dengan menggunakan indikator stokastik. Karena ini baru membentuk dead cross. Kita lihat order book-nya dulu ya. Nah, kalau untuk order book-nya kita mesti cek dulu BNI. Nah, BNI kalau kita lihat ini memang volume tradingnya 3,4 juta lot ya. Dengan nilai transaksi 143,4 miliar. Nah, ini kita lihat. Bid dan offernya ini rata-rata dijaga ribuan lot. Tapi kalau kita lihat ini cukup banyak ya di BNI ini. 40.000, 60.000 ya. Nah, dan di sini ada dijaga di harga 382 malah dijaga dengan ratusan ribu lot. Jadi artinya ini potensi naik balik arah sebenarnya ada ya kalau secara order book. Walaupun kita tidak menghitung pakai bid ya. Biasanya kan ada juga tiba-tiba diangkat atau di withdraw, jadi tiba-tiba menghilang semua ini ya. Ini kita tidak menghitung, kita mengambil secara umumnya aja. Kemudian kita hubungkan dengan pergerakan harga sahamnya secara chart candlestick dan melihatnya juga menggunakan indikator-indikator tertentu. Sekarang kita lihat secara bandarmologi ya. Kita lihat. Nah, BNI memang BNII ya kalau kita lihat. Ini Bank member Indonesia ya, Bank member Indonesia. Kita lihat ini distribusi ya, time frame daily. Asing pun juga distribusi, domestik juga distribusi. Ini potensi masih dibawa turun ya kalau kita lihat secara bandarmologi. Artinya mau chart candlestick, stokastik, order book dan juga bandarmologi ini kasih dibawa turun dulu. Jadi tunggu-tunggu dibawa dulu ya kalau mau masuk. Bisa tunggu-tunggu sini di 386 atau bisa juga di 374 atau malah bisa ke sini juga ya, ke 364. Jadi kesimpulannya tunggu potensi ya, tunggu dulu kalau mau masuk. Next, TKIM. TKIM kalau kita lihat secara chart candlestick, kita perbesar dulu ya. Ini kalau kita lihat ditutup ya, menguat 0,90%. Jadi biasanya seperti ini kalau ini spinning tops ya. Karena candle spinning tops. High-nya itu 8.325. Nah, ini fase sideways sebenarnya kalau kita lihat. Jadi fase sideways yang biasa disebut kalau kita lihat pola-pola seperti ini sebenarnya mantap ya buat masuk. Karena biasanya ini pola-pola huruf W yang akan naik ke sini. 8.325 ya TKIM. Jadi ini potensi naiknya sebenarnya chart candlestick besar ya kalau kita. Apalagi ini indikasi bahwa ini sudah membentuk reversal ya. Setelah retrace dia reversal. Ini sudah bullish ya. Nah, rekan trader bisa masuk, kalau sudah mau masuk ini sudah bisa ya memantau TKIM ini, sudah bisa masuk ya di area seperti ini. Oleh kalau kita lihat ini sudah membentuk golden cross ya di stokastiknya. Nih, sini. Nah, sekarang kita cek secara order book. TKIM secara order book kita lihat ya, volume tradingnya itu 19.584. Ini bukan kecil ya kalau TKIM ini, karena kalau kita lihat ini harganya 8.300. Jadi nilai transaksinya sudah 16,2 miliar. Ya, masih muncul ya. Ini mulai ya, sudah kita lihat.
16,2 miliar. Atau kita lihat ini berarti ya ini kita lihat ada ribuan lot ya, bitnya dijaga di area ribuan lot. Juga ini sama ya. Jadi potensi lanjut sangat besar ya kalau kita lihat TKM. Kita lihat secara bandarmologi, tapi nggak usah deh kalau untuk TKM ini karena dia masuk saham blue chip ya. Bandarmologi kurang berpengaruh lah kalau buat saham-saham blue chip. Next saham ASA. ASA kalau kita lihat ini saham ini sangat menarik ya kalau kita lihat dari bulan ini. Ini dari bulan Februari ya sampai sekarang ini sudah naik terus. Jadi ini sangat luar biasa ASA. Nah, ini kemudian kita lihat 3 hari terakhir membentuk apa ya? Black Cross ya, Black Cross. Artinya 3 hari terakhir itu mengalami penurunan retrace setelah sempat ke harga high-nya itu 3.810, kemudian mengalami penurunan. Tapi penurunan ini cukup ini ya, bisa ditunggu-tunggu dulu ya. Masih potensi lanjut ya kalau kita lihat. Ya bisa dibawa ke harga-harga 3.430 lah ya. Tapi bisa juga ke sini ke 3.130. Jadi ini ya potensi masih lanjut dibawa turun ya kalau lihat untuk ASA ini. Jadi kalau mau masuk nunggu di bawah harga-harga 3.430 atau nunggu ke 3.140. So, kemudian masuk karena ya masa winnernya saya Adi Sarana Armada Tbk. Secara stokastik kita lihat ini ini apa ya, setelah dead cross di sini lanjut dead cross, belum ada tanda-tanda pembalikan arah ya, apalagi sudah area overbought ya, jenuh beli, jadi bisa jadi bawa turun sampai ke sini. Ini kalau untuk ASA kita tidak usah secara order book maupun bandarmologi ya, karena kita lihat secara chart candlestick ini bisa dibawa turun ya, potensial dibawa turun sangat besar. Kecuali sudah masuk masa winrest, nanti kalau setelah masa winrest masuk, ini baru deh tek ya. Next berikutnya saham OKAS. OKAS secara trend line kalau kita lihat ini ya dari sini, ini masih fase 1 ya, karena membentuk yang disebut dengan penan ya, patenya ini penan. Nah ini candle terakhir yang terbentuk karena inverted hammer ya, menguat, ditutup menguat 1,23%, pada harga 82. Jadi ini tinggal cus saja ya, artinya bisa masuk juga ya kalau kita lihat ini. Kita cek dulu volume tradingnya ya. Untuk OKAS. Ini kalau kita lihat volume trading, oh ya 4.841 lot ya. Cukup banyak. Nilai transaksi 3,4 miliar ini dengan saham di bawah harga 100 dan nilai transaksinya di atas 1 miliar ini sudah sangat banyak. Berarti ini potensi naik ya kalau kita lihat secara order book. Nah, kalau kita lihat secara bandarmologi kita bisa cek dulu ya OKAS. Nah betul ya, ini distribusi, ada yang distribusi asing netral ya, ada bahkan asing juga ada distribusi. 5 menit terakhir coba kita cek, masih akumulasi. Oh berarti ini potensi masih diangkat naik ya untuk OKAS, karena bandarmologi masih ada masih distribusi, masih akumulasi ya. Nah ini kita lihat stokastiknya juga sudah ada golden cross di sini, di area ini ya, di area buy. Ya ini kesimpulannya masih potensi lanjut ya kalau OKAS lanjut naik. Next saham SWAT. SWAT kalau kita lihat, ini setelah retrace dari sini cukup jauh, kemudian terakhir ini bullish, mau ditutup, walaupun bullish tapi dia ternyata melemah ya, minus 0,64%. Nah ini patut kita waspada ya buat SWAT ini. Potensi pembalikan arah sebenarnya ya kalau kita lihat, karena di sini justru pada saat di sini sudah terbentuk ini ya golden cross di secara stokastik ya, sudah golden cross, dan ini sudah setelah retrace membentuk reversal bullish, walaupun di sini mengalami penurunan ya, minus 0,64%. Ini karena harga opennya itu di bawah harga last. Jadi cukup menarik ya buat SWAT ini. Kita cek dulu secara order book SWAT.
Nah ini secara order book kita lihat ya, justru memang merah ya, karena volume trading ini 137.355 dengan nilai transaksi 2,2 miliar. Ya masih lumayan banyak ya, karena transaksinya di atas 2 miliar. Nah ini kita lihat antara bid dan offer sama-sama dijaga dengan ribuan lot, malah offernya, bidnya sendiri agak mengecil, volume tradingnya agak kecil ya yang jaga. Jadi sebenarnya masih potensi di bawah turun ada, atau potensi minimal beri satu lah ya. Mungkin harga-harga sekitar ini dia berputar di harga-harga sekitar sini aja dulu sebelum dia lanjut naik. Artinya ini potensi naik kalau secara stokastik, tapi mungkin akan mengalami sedikit sideways. Ya, kalau kita lihat. Next, BEX. Nah, kalau kita lihat BEX secara trend line ini dia ditutup menguat ya 1,49%. Ditutup pada harga 68. Ini kalau kita lihat setelah mengalami penurunan yang cukup tajam, nah ini sudah mantul di area-area support 66 ya, kalau kita lihat dari supportnya. Nah ini tinggal kita tarik sedikit ya, ini ya supportnya ya, sudah mantul di area support sini ya ini. Jadi ini potensi naik buat BEX ini cukup besar juga ya kalau kita lihat. Ini di sini membentuk golden cross di stokastik. Nah, kita cek volume trading secara order book buat BEX. Nah ini kalau kita lihat volume tradingnya 1,5 juta lot dengan nilai transaksi sangat banyak, sangat besar ya, 9,8 miliar. Dibanding short tadi cuma 2 miliar, ini 9,8 miliar. Potensi lanjut naikin sebenarnya besar ya kalau kita lihat ini. Apalagi trend bidnya itu dijaga dengan ratusan ribu lot. Walaupun juga di offer dijaga juga ya, tapi kadang-kadang seperti ini kan dicabut. Mereka ngejual dulu, ada yang kena, kemudian ada yang cabut untuk menaikkan. Jadi BEX potensi naik ya kalau kita lihat, potensi lanjut naik. Next, berikutnya UNTR. UNTR kalau kita lihat ini ditutup melemah ya, minus 0,44% di harga 22.675. Oh, BEX United Tractor ya, TBK. Nah ini kalau kita lihat potensi kalau kita lihat ini secara stokastik ini potensi terjadi pantulan golden cross ya kalau kita lihat. Karena kalau kita lihat di sini ini kan sudah area support di harga 22.275. Kemudian setelah gagal break di 23.000, kemudian dia mengalami penurunan. Tapi kalau kita lihat low-nya ini sempat 22.400, kemudian ditutup di 22.670. Artinya ada yang taking profit ya kalau kita lihat. Artinya dia menjual. Ada yang cut loss juga mungkin, atau banyak maksudnya ini banyak yang membeli lagi di harga bawah. Jadi secara trend line ini potensi balik arah sudah kemungkinan potensi balik arah ada ya kalau kita lihat. Karena ini membentuk candle hanging man ya buat UNTR ini. Kalau kita lihat secara order book, kita cek dulu UNTR 73,6 miliar kalau kita nilai transaksinya, dan volume trading 32.593. Ya ini kalau kita lihat bid offernya ini kan dijaga nih puluhan lot, ada ratusan lot, dan ini juga cuma puluhan. Artinya potensi untuk berbalik arah ada ya kalau kita lihat, karena low-nya itu 22.400. Artinya ada yang masuk lagi dari harga bawah. Bolehlah pantau-pantau buat UNTR ini. Next, saham BIT. BIT kalau kita lihat ya, kalau lihat perhatikan ini ditutup melemah ya, minus 3,33%. Secara chart candlestick ini sudah break di support ya, supportnya di 59. Artinya BIT ini potensi dibawa turun lagi ya ke 50. Ini ada potensi ke 50 ya kalau kita lihat BIT ini, karena mengalami terus penurunan. Di sini kita lihat ini sudah membentuk dead cross. Jadi BIT ini dibawa turun kayaknya ya. Potensi ke 50 ini ada.
Jadi kita nggak terlalu ini ya kalau kita lihat bit. Nah, kita bisa cek di sini volume tradingnya ya. Ini kalau kita lihat volume tradingnya 2 juta lot dengan nilai transaksi 11,6 miliar. Ini sebenarnya kalau kita lihat volume trading sangat banyak ya. Artinya harga turun, volume trading naik. Dengan nilai transaksi ya 11,6 miliar sangat banyak. Nah, kalau kita lihat setiap bid dan offer itu, setiap harga di bid dan offer itu dijaga dengan ratusan ribu lot. Ini sebenarnya bid ini ngeri-ngeri sedap ya. Ini kalau mau masuk tunggu aja di harga-harga 50 masuk baru dia mantul. Ini sangat menarik ya kalau kita lihat bid. Next saham PTDU. PTDU kalau kita lihat ini ya, nah ini membentuk candle bullish morboso ya, ditutup 34,12% penguatan. Berarti ini PTDU arah ya, auto reject atas. Nah ini kalau rekan-rekan trader mau masuk ini sebenarnya sangat besar peluangnya untuk lanjut arah juga ini kalau kita lihat. Tapi kita mesti cek secara order book juga dulu ya, memastikan apa dia arah atau tidak, karena biasanya dia ada satu tick lagi masih di over. Tapi kalau secara chart candlestick ini sudah break di sudah mantul di support ya 155. Nah ini sih mencoba naik. Nah kalau kita lihat harga PTDU sendiri ternyata sempat ke sini ya, ke harga 3.997. Oh, menarik ya kalau kita lihat ini. Ini harga 228. Wah, kalau kita lihat historical harganya ini sebenarnya PTDU ini sangat menarik ya kalau kita lihat, betul-betul menarik ya. Coba kita cek secara order book. Nah, PTDU. Nah, nilai transaksinya itu 29,9 miliar. Betul-betul fix arah ya. Dan volume tradingnya 1,4 juta lot. Wah, ini menarik ini, sangat menarik ya buat PTDU. Kita lihat dulu secara bandarmologi. Ini sih pasti ya kalau kita lihat. Nah, justru PTDU 5 menit terakhir bandarmologi justru banyak yang distribusi ya. Tapi asing agak ada akumulasi. Wah, ini menarik juga ya. Oh, ini kalau kita lihat ternyata masih akumulasi ya untuk time frame daily-nya. Nah, artinya kemungkinan ini kalau rata-rata saham hari itu kan di open market pasti naik dulu. Kemudian biasanya ada yang dibanting, biasa juga ada yang lanjut. Jadi kalau posisi seperti ini ada juga ya posisi kemungkinan dibanting ada ya, tapi dia naik dulu. Jadi rekan-rekan trader kalau mau masuk bisa saja ya 5 tick itu masuk, kemudian dapat 2 sampai 4 tick ya sudah out. Tapi kalau saya melihat ini PTDU sangat menarik, walaupun kemungkinan dibanting, tapi berikutnya akan naik lagi ya PTDU ini. Ini sangat menarik PTDU. Jadi buat swing ya kalau mau masuk, tunggu dia dibanting dulu atau memang bisa langsung masuk, coba-coba aja HK atau masuk 5 sampai 4 sampai 5 tick lah ya. Bisa juga 5 sampai 7 tick. Jadi potensial buat swing ini menarik ya buat PTDU. Artinya potensi naik lanjut ada. Walaupun mungkin ada akan dibanting, tapi potensi lanjut naiknya sangat besar ya buat PTDU. Next, saham Elmas. Nah, Elmas kalau kita lihat ini, Elmas setelah sempat menyentuh level harga high di sini di 175. Nah, kemudian ini dibuat turun sempat sampai sejauh ini kembali ke harga 72. Tapi ini yang disebut sideways bullish ya. Sideways bullish. Karena trennya ini sebenarnya kalau kita lihat patternnya ini penan baru sideways-nya trend sideways itu bullish. Ini kita lihat ya. Ditutup menguat 6,82% di harga 94. Jadi Elmas ini potensi naik besar ya kalau kita lihat. Ini kita lihat secara stokastik aja dia sudah golden cross di sini.
Ini potensi lanjut ada ya kalau buat Elmas ini. Kalau kita lihat secara order book memang ini kita lihat dulu volume trading 1,8 juta lot, nilai transaksinya nih 17 miliar, sangat banyak kan kalau kita lihat. Nah, dengan harga saham di bawah 100 ya. Dan yang menarik di antara harga 94 sampai 100 untuk offernya itu dijaga dengan puluhan ribu lot. Sementara di bid kita lihat ini antara 93 sampai 91 itu mengalami volume trading mulai sedikit ya. Artinya kemungkinan dia bisa dibawa turun dulu, kemudian mungkin mantul di harga 90 atau paling tidak ya. Ini betul bisa mantul di harga 90, kemudian naik. Artinya dibawa turun dulu baru kemudian naik, ada seperti tidak bisa langsung naik kalau mekanismenya. Tapi kalau kita cek secara wondermologi Elmas ini akumulasi atau distribusi ya, kita lihat dulu. Nah, ini kalau kita lihat untuk Elmas time frame daily-nya itu ternyata akumulasi ya, 1 sampai 5 hari terakhir itu akumulasi, walaupun hari 10 dan 20 terakhir itu distribusi. Tapi ini kita lihat asing justru akumulasi. Nah, ini menarik Elmas ya, kita lihat. Berarti ini potensi lanjut ya kalau kita lihat. Coba lihat 5 menit terakhir. 5 menit terakhir memang ada yang distribusi ya. Asing malah distribusi total kalau kita lihat di 5 menit terakhir. Tapi secara time frame daily ini masih menarik ya, Elmas. Potensi lanjut sebenarnya ada. Ya, walaupun misal ini masih dalam fase bullish sideways. Next saham BGTG. BGTG kalau kita lihat ini membentuk candle short black body. Kita lihat ya, ditutup minus 2,59%. Setelah sempat naik ke harga 270 kemudian retrace beberapa hari, 3 hari terakhir retrace ya, kita lihat. Ini sebenarnya kalau potensi saham-saham seperti ini setelah naik dan retrace ini kemungkinan naiknya lagi ada ya. Apalagi kita lihat sudah sempat menyentuh level harga low-nya itu 216, berarti sudah di level kesini. Ini sudah potensi bisa kita pantau-pantau lah buat masuk BGTG ya kalau kita lihat. Memang secara stokastik belum ada indikasi valid ya bahwa itu akan membentuk golden cross karena ini masih fase dead cross ya, tapi sudah wajib pantau ya buat BGTG. Kalau kita lihat BGTG sempat menyentuh level harga 344 high-nya ya. Kita cek secara order book. Nah, ini kalau kita lihat order booknya sendiri, kalau kita lihat volume trading ini 1,4 juta lot dengan nilai transaksi 31,4 miliar ya, sangat banyak. Ini menarik karena bidnya itu dijaga ternyata beberapa ya, ribuan lot berbanding terbalik dengan offer. Jadi potensi bawa turun dulu ada, tapi potensi balik arahnya ini besar ya. Artinya kalau rekan-rekan trader masuk bisa nunggu di harga-harga bawah, harga low bisa nunggu di harga sini ya di 214. Kalau di 210 juga bisa ya. Jadi kompetisi ke arah harga seperti itu, kemudian bisa berbalik arah. Nah, nggak mungkin ya mau ke sini lagi, kayaknya nggak deh kalau saya ke 174. Paling nggak ke sini harga 210 ya, seperti itu. Seperti ini. Tungguin di harga 208 atau 210 ya kalau buat BGTG ini. Ya tinggal tunggu pembalikan arah buat BGTG untuk kita masuk. Next, saham TOPS. Jadi kalau kita lihat TOPS ini kan baru bangun ya setelah tidur panjang. Kemudian bangun dan sempat ke high-nya itu di harga 82. Menarik ya buat TOPS ini. Ini sempat ke high-nya 67, kemudian close-nya itu di 64. Ini spinning tops ya kalau kita lihat. Jadi modal seperti ini spinning tops. Di sini kita lihat ini ternyata golden cross. Jadi sebenarnya potensi lanjut naik ada ya kalau kita lihat buat tops. Tapi untuk lebih pasti kita pastikan dulu berdasarkan order booknya. Nah, ini kita lihat tops secara order book
volume trading sangat banyak ya, 5,5 juta lot ya, dengan nilai transaksi nih 31,6 miliar. Ini harga saham di bawah 100, transaksinya sangat besar ya, 31,6 miliar. Nah kita lihat volume antrian antara bid dan offer itu masih sama-sama ya, dijaga dengan ratusan ribu lot. Jadi ini masih sangat menarik buat tops ya. Potensi lanjut sebenarnya sangat besar ya. Kita cek secara bandarmologi. Ini menarik, masih distribusi ya, asing, tapi asing sudah ada masuk yang akumulasi. Kalau kita ini asing ya, akumulasi kemudian distribusi, tapi memang lokal masih distribusi. Kita cek 5 menit terakhir. Nah 5 menit terakhir sama ya, wow, akumulasi juga walaupun akumulasi. Berarti ini kalau secara bandarmologi ini potensi di bawah turun ini masih ada ya buat tops. Jadi di bawah turun dulu ada, kemudian potensi lanjut berikutnya naik ada. Jadi potensi di bawah turun dulu ya ada, tapi ini benar ya, kita lihat. Tapi asing tidak ada akumulasi. Nah ini masih ya wait and see lah ya buat tops ini. Kita belum bisa menentukan ya. Jadi kalau mau masuk tunggu dulu. Setelah pasti dia bullish baru kita bisa entry buy ya. Kita cukup nanti perhatikan volume tradingnya dengan bandarmologinya. Siapa yang akumulasi dan siapa yang distribusi. Nanti kita cek di broker summary-nya ya. Kalau saat live trading. Next, yellow. Yellow kalau kita perhatikan ini, wow, ARB berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 6 kali ARB. Wow. Minus 6,90%. Opennya 216, close-nya 216. Nah, kalau kita lihat secara stokastik di sini dead cross, kemudian masih lanjut dari cross. Ini saham-saham seperti ini menarik sebenarnya buat rekan-rekan trader. Kenapa? Karena sekali berbalik arah dia kan biasanya akan arah lagi atau naik di atas 10%. Jadi pantau ya buat yellow ini. Yellow kita tidak usah masuk di order book dan bandarmologi karena pasti kita bisa hitung berapa volume tradingnya, siapa yang bandarmologi apakah di akumulasi atau distribusi. Ini pasti sudah akumulasi ya, karena ini langsung ARB ketika open langsung ARB. Kita tinggal tunggu, mantau aja yellow. Ini menarik yellow ya, sangat-sangat menarik. Ya, potensi naik itu ketika dia sudah berbalik ke arah ini bahkan biasa memberikan profit yang besar ya, di atas 10%, 5-10% itu ya bisa, bahkan bisa langsung arah. Next, saham BOS. Kalau kita perhatikan ini setelah sideways, jadi setelah turun di sini, kemudian dari sini mantul di sini supportnya di 88. Kemudian di sinilah terjadi harga fase sideways. Jadi gagal break juga di sini. Ini kita lihat gagal breaknya di sini. Setelah high di sini nggak mampu break di sini, kemudian turun lagi dan ternyata ini turun pun tidak break tidak menurut di harga 88 ini ya. Memang break di 87 ini karena harga close-nya ini 84, jadi break di support ya. Tapi mantul lagi karena kalau kita lihat candlenya bullish, ini ditutup menguat ya 1,16%. Jadi BOS ini menarik ya kalau kita lihat dalam fase sideways, kemungkinan bisa saja dia berbalik arah naik. Kalau kita lihat ini sudah golden cross kontrol untuk stokastik slow-nya ya, kita lihat. Nah, kita lihat secara order book. Nah, secara order book kalau kita lihat volume tradingnya 382.881 lot. Nilai transaksinya yang menarik 3,3 miliar. Cuman memang tidak konsisten ya, di antrean bidnya itu dijaga, ada yang dijaga puluhan ribu lot dan ada juga yang dijaga ribuan lot. Beda dengan offer ya, konsisten. Tapi saya seperti ini ketika dicabut ini harga akan terbang. Artinya potensi turun dulu ada baru naik ya, dan potensi lanjut juga ada.
Jadi menarik buat bos, tunggu-tunggu aja ya kalau mau masuk. Bisa juga kita tidak masuk di banarmologinya ya, karena kita lihat posisi seperti ini. Nah, ini sudah memungkinkan untuk balik arah ya, tapi nggak apa-apa lah. Next, Vire. Nah ini Vire kalau kita lihat ditutup melemah menguat ya 3,92%. Mengapa merah? Karena opennya di atas harga last. Harga open itu 540 dan harga lastnya 530. Jadi maka terbentuk candle bearish ya. Tapi overall secara keseluruhan ini menguat 3,92%, karena dilihat dari harga, kalau tutupan harga sehari sebelumnya itu 510, sementara ini sudah di 530. Jadi ini yang menguat. Potensi lanjut naik juga sebenarnya yang ada ya kalau kita, karena membentuk candle hanging man, dimana di sini terbentuk golden cross. Coba kita cek secara order book. Nah ini menarik ya, kita lihat. Ini harga bitnya itu sampai dari harga 525 sampai 498 itu dijaga dengan ribuan lot ya. Sementara untuk harga Vire sendiri yang 530 sampai 545 cuma ratusan lot. Jadi nah, ini potensi naik ya. Pembukaannya ini kemungkinan pembukaannya ini ada akan naik dulu ya. Kalaupun ada turun mungkin setelah naik baru turun. Artinya ya fluktuasi harganya dia kemungkinan di awal market ini akan naik buat Vire ya. Nah tapi secara keseluruhan potensi lanjut naik ini sangat besar ya. Coba kita cek secara banarmologi juga ya. Nah 5 menit terakhir justru distribusi ya. Asing, lokal, domestik distribusi. Dan ini masih distribusi juga. Berarti ini potensi secara banarmologi di bawah turun ada ya, lebih besar ya kalau lihat. Tapi secara stokastik ini golden cross di sini ada potensi naik. Dan ini secara chart candlestick potensi diangkat naik juga ada. Mungkin bisa saja opennya lebih tinggi dari harga lastnya. Mungkin harga open itu sudah di atas ya, bisa jadi di harga-harga 575 atau 555 ya. Tapi overall Fire ini rekan-rekan trader bisa masuk ya, tapi tunggu harga-harga dia di bawah turun baru kemudian masuk ya, karena secara keseluruhan Fire ini bisa jadi diangkat naik. Karena kalau kita lihat trend lainnya ini sudah fase 1 ya. Ini sudah fase oversold ya. Kalau kita lihat ini kan ada area-area oversold ya kalau kita lihat di sini secara stokastik. Oke sobat traders, demikian beberapa analisa kita saham-saham yang kira-kira potensi buat scalping harian ataupun juga buat swing. Bagi rekan-rekan trader, jika ingin bertanya atau berkomentar bisa bertanya pada kolom komentar. Serta jika ingin diskusi tentang saham bisa bergabung di grup komunitas saham Indonesia baik via Telegram, via WhatsApp ataupun juga via Signal, yang linknya terdapat pada deskripsi video ini. Ingat kita diskusinya free. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.